Oke, jadi lagi-lagi gue kedatangan dua keyboard 1 jutaan yang bisa gue nobatkan sebagai keyboard 1 jutaan terbaik di layoutnya. Di sini ada Bridge 75 atau Bridge 75 dan juga satu lagi itu ada Wacom Stars 80 atau Wacom Stars 80. Dua keyboard ini bener-bener gokil banget cuy. Tapi untuk video yang ini, gue nggak bahas yang Wacom Stars 80 dulu karena gue mau bahas yang Bridge 75 dulu. Yang basically bisa gue bilang keyboard aluminium 75% wireless yang sempurna di range harganya. Penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard lagi dari brand yang namanya Shortcut Studio, dan ini keyboardnya namanya Bridge 75 atau Bridge 75. Sedikit notes, Bridge 75 ini ada 3 versi. Ada yang Bridge 75 Plus, dan ada yang Bridge 75 HE, versi Hall Effect-nya. Tapi di video ini gue mau bahas yang Bridge 75 biasa, which is versi paling murahnya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Secara overview, Bridge 75 ini adalah sebuah mechanical keyboard aluminium wireless yang udah triple mode connection, punya layout 75% yang gue suka banget karena dia itu ngandelin spacer dan bukan exploded ya. Dan bisa dibeli secara full build alias nggak perlu rakit-rakit lagi. Secara paket pembelian juga cukup lengkap ya. Kalian bakal dapat unit keyboardnya yang udah pre-built, dapat dongle untuk koneksi wireless 2,4 GHz-nya, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat extra switch, dan dapat user manual. Secara layout, Bridge 75 ini ngikutin tren layout 75% yang cukup banyak ditemuin di skena custom keyboard ya. Jadi dia bukan exploded, tapi ngandelin spacer di antara F-row dan arrow keys-nya. Desainnya juga simple dan minimalis, tapi justru ini yang bikin Bridge 75 ini jadi lebih elegan dan punya vibes yang mewah cuy. Rasanya bener-bener kayak megang custom keyboard mahal. Untuk varian warnanya, khusus yang Bridge 75 yang versi biasa ini ada dua ya, ada yang warna silver dan ada yang warna hitam kayak yang punya gua ini. Gak cuma desainnya aja yang mewah, tapi build quality-nya juga. Karena selain bodinya yang udah pakai CNC aluminium dengan sistem pewarnaan anodizing, di bagian bawah keyboardnya juga ada weight yang bahannya pakai PVD stainless steel yang bikin looks-nya itu jadi lebih cakep dan mewah. Dan pastinya secara akustik juga ngebantu banget. Nah, karena ini keyboard pre-built, jadi pastinya udah ada switch dan juga keycaps-nya ya. Untuk keycaps-nya dia pakai PBT double shot cherry profile dengan colorway yang elegan banget, sedikit mirip kayak colorway JMK Olivia ya. Dan untuk legendingnya bisa gue bilang cukup bagus dan printingnya lumayan konsisten. Switchnya dia pakai MMD Princess Switch yang linear dan udah factory loop dan punya sound profile yang lebih clacky dan high pitch. Jadi cukup enak dipakai dan cocok sih di keyboard aluminium kayak gini. Sayangnya untuk stabilizersnya dia masih pakai plate mount, which is agak disayangkan aja sih menurut gua. Tapi dia udah factory loop dan cukup konsisten ya, jadi udah kerasa enak di semua keys panjangnya. Nah, untuk softwarenya sendiri, Bridge 75 ini udah kompatibel sama VIA. Jadi nggak perlu pakai software apa-apa sama sekali ya. Tinggal load file JSON-nya aja dan bisa langsung kita operasiin layaknya keyboard lain yang bisa pakai VIA juga. Cuman ada sedikit note dimana kalau misalnya kalian mau pakai VIA untuk remap keys di Bridge 75 ini, itu cuma bisa dipakai di mode wired aja. Jadi untuk yang di mode wireless-nya nggak bisa. Nah, untuk koneksinya seperti yang Dogo bilang tadi ya, dia itu triple mode connection yang artinya dia itu bisa dipakai secara wired, pakai kabel biasa gitu. Terus bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz dan bisa pakai Bluetooth juga. Cuman memang untuk switch on off koneksi wireless di Bridge 75 ini agak tersembunyi. Kalian harus bongkar bagian top case-nya dulu untuk bisa akses si switch-nya. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir kalau bakal ribet ya buat bongkarnya, karena untuk bongkar Bridge 75 ini nggak ribet sama sekali cuy, dan gue bakal jelasin sekarang. Oke, jadi untuk bongkar keyboardnya agak mind-blowing ya, karena walaupun dia itu keyboard aluminium, bongkarnya tuh nggak pakai baut. Bridge 75 ini pakai sistem ball catch structure di mana top case-nya tuh cuma nempel aja ke bottom case-nya. Jadi tinggal agak dipaksa dikit dan top case-nya bisa langsung kepisah dari bottom case-nya cuy. Gokil. Nah, untuk bagian internalnya juga mantap sih menurut gua. Secara dampering media tuh dia udah lengkap dan PCB-nya itu cuma dicolok ke satu kabel ribbon aja. Jadi nggak ribet sama sekali tuh untuk nyopotnya. Di bagian bottom case-nya ada baterai untuk koneksi wireless-nya yang punya kapasitas 4000 mAh dan ada internal weight-nya juga cuy di sebelahnya. Untuk PCB-nya dia tuh udah south facing, hot swap, flex cut, dan ada lubang buat PCB mount stabilizers juga. Untuk plate-nya dia pakai polikarbonat dan mounting sistemnya itu pakai gasket mount. Jadi itu dia untuk bagian internal dari si Bridge 75 ini. Gue pribadi tuh masih terheran-heran gitu ya sama sistem ball catch structure dia yang bikin kita tuh kalau mau bongkar keyboardnya nggak perlu ribet sama sekali. Dan gue masih nggak habis pikir kalau keyboard aluminium ternyata bisa kayak begini gitu. Bener-bener gokil sih ini R&D-nya. Bayangin cuy, keyboard kayak gini harganya cuma 1 jutaan doang. Nah, kalian pasti udah penasaran banget kan sama typing testnya? Sabar, ada sponsor dulu.
Lu pemula dan mau masuk hobi keyboard, atau lu udah hobi keyboard dan lu mau nyari tambahan koleksi dan perintilan buat keyboard lu. Tenang aja, ada Keepsmart. Lu mau cobain keyboard-keyboard unik tapi males nunggu lama-lama ikut grup buy. Di Keepsmart lu bisa beli anything keyboard related secara in stock cuy, yang artinya ready stock semua. Mau keyboard pre-build? Ada. Mau custom keyboard? Ada. Mau switch yang aneh-aneh? Ada juga. Atau mau keycaps? Banyak. Atau lu sekedar pengen perintilan buat keyboard lu kayak stabilizers atau switch opener? Ada juga. Pokoknya kalau lu lagi nyari toko yang ada everything keyboard related, Keepsmart jawabannya. Jadi sekarang kalau lu mau masuk ke hobi keyboard atau mau perbanyak koleksi keyboard lu, itu udah gampang banget karena udah ada Keepsmart. Link tokonya udah gua taruh di deskripsi, jadi langsung cek aja. Thank you Keepsmart udah sponsorin video ini. Balik ke videonya. Oke, jadi dari tadi gue bilang kalau si Bridge 75 ini kan harganya 1 jutaan. Tapi tepatnya tuh 1 juta berapa sih? Nah, untuk Bridge 75 ini, khususnya yang versi biasa dan bukan yang versi plus ataupun yang Hall Effect ya, itu harganya ada di 1.390.000 cuy. Di bawah 1,5 juta, kita udah bisa dapetin keyboard aluminium wireless pre-built sebagus, secakep, dan semewah ini cuy. Kalau boleh jujur nih ya, dengan megang Bridge 75 ini, gue itu udah ngerasa ada di jajaran yang sama orang yang megang entah misalnya Mode Sonnet gitu ya, atau bahkan TGR Tomo gitu. Gue juga suka banget ya sama sound profile-nya yang bukan talky, bukan creamy, tapi clacky kayak custom keyboard mahal zaman dulu cuy. Gokil sih ini keyboard ya. Kalau misalnya layout favorit gue itu 75%, kayaknya keyboard ini udah jadi endgame gue sih. Untuk link pembelian Bridge 75 ini udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Bridge 75 ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.